Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel BCM Service. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengganti seal oli, seal water pump Honda CB150R, Sonic, CBR sama aja itu. Jadi apabila motor teman-teman mengeluarkan oli dari selang udara di bagian blok koplingnya ini berarti seal oli di water pump ini bocor ya teman-teman. Jadi sebaiknya teman-teman segera menggantinya, karena jika tidak diganti akan membuat oli cukup berkurang dan akan membuat kotor di bagian blok koplingnya ini ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi apabila terjadi kebocoran oli di bagian selang di blok koplingnya ini, bagian bawah water pumpnya ini berarti seal oli water pumpnya ini yang bocor. Ini letaknya ada di dalam blok koplingnya ini. Jadi kita harus melepas blok koplingnya dan mengganti sealnya. Dan tanda-tanda apabila seal water pumpnya atau seal pompa radiatornya ini yang bocor, itu tanda-tandanya motor teman-teman itu air radiator akan cepat sekali berkurang, dan ketika kita membuka oli atau melakukan pergantian oli itu akan bercampur dengan air radiator, dan olinya biasanya berwarna putih seperti susu apabila terjadi kebocoran di water pumpnya ini, di seal water pumpnya. Jadi karena motor ini hanya rembes di selang udara bagian blok koplingnya ini, berarti yang bocor adalah seal oli water pumpnya, bukan seal water pumpnya ya teman-teman. Itu berbeda sealnya, seperti ini seal oli water pumpnya. Oke, langsung saja kita buka. Begini cara membukanya ya teman-teman. Ini di bagian dalam ini ada asnya, ini menggunakan kita tahan pakai kunci 12 pas, dan yang di luar sama di bagian kipas water pumpnya ini juga kunci 12. Oke, langsung saja kita buka. Oke, seperti ini teman-teman, putar searah seperti baut biasa. Jangan sampai salah teman-teman. Ini di dalam di bawah kipas water pumpnya ini ada ringnya kecil seperti ini, dan setelah itu kita tarik dari dalam seperti ini. Dan di bawah gigi water pumpnya ini juga ada ringnya seperti ini. Ringnya lebar dan tipis, dan letak seal olinya ada di bagian bawah sana ya teman-teman. Oke, jadi untuk mengganti seal oli itu kita juga akan mengganti seal water pumpnya ini, karena letaknya di sebelah dalam. Jadi kita saat membuka ini akan merusak seal water pumpnya. Jadi ketika teman-teman akan melakukan pergantian seal water pump ini, teman-teman harus mengganti dua-duanya, seal oli dan seal water pumpnya ya teman-teman.
Ini caranya, langsung saja kita lepas. Kita menggunakan obeng min, kita tekan dari bagian coakan ini. Caranya kita tekan dari bagian dalam dari coakan ini ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk membuka seal water pumpnya kita gunakan obeng min yang agak kecil. Kita tekan dari atas di bagian coakan ini ke bawah. Oke, langsung aja pukul. Baik teman-teman, ini sudah terlepas seal water pumpnya, dan seal olinya ada di dalam sini, dan ini sudah kotor sekali ya teman-teman, keraknya banyak. Ini karena sudah cukup lama sealnya bocor. Oke, selanjutnya kita lepas seal olinya. Oke, jadi untuk membuka seal olinya kita gunakan obeng min yang lebih besar. Caranya kita congkel dari atas ini, kita pakai tatakan kardus atau kain di bagian bloknya ini supaya tidak lecet. Kita letakkan seperti ini, lalu kita congkel dari atas. Seperti ini. Ini sudah terlepas teman-teman, dan sealnya ini sudah rusak parah, ini sudah karatan bagian dalamnya. Lalu kita bersihkan bagian rumah sealnya ini, lalu kita ganti sealnya dengan yang baru. Jadi seperti itu teman-teman untuk mencongkel seal water pumpnya, seal olinya. Yang bagian seal olinya tadi kita pakai obeng min yang lebih besar, kita pakai tatakan di bawah sini supaya tidak lecet bloknya, lalu kita congkel ke atas. Oke teman-teman, lanjut saya bersihkan dulu. Oke teman-teman, dan untuk melepas seal di bagian kipas water pumpnya ini sama, ini lebih mudah nyongkelnya. Sama, kita congkel pakai obeng min saja seperti ini. Ini di tengahnya ada plastiknya, dan di bagian luarnya ada karet sealnya. Kita bersihkan. Oke, selanjutnya kita pasang. Ini saya sudah bersihkan, dan teman-teman pastikan lubang yang di bagian dalam ini, di bagian bawah seal water pump ini, pastikan lubangnya ini sudah dibersihkan, dan ini lubang ini adalah menuju ke selang udara tadi. Kita coba lihat nih, kelihatan kan, ini lubangnya tembus ke sini, ini ada lubang udaranya. Dan mungkin teman-teman jika mengalami kebocoran seal oli ini bisa menggantinya sendiri di rumah, dan ini caranya cukup mudah, hanya perlu mencongkel saja untuk melepasnya. Dan untuk pemasangannya sama, nggak susah. Oke, langsung saja kita pasang. Oke teman-teman, untuk memasangnya sealnya
Ini yang ada pernya ini menghadap ke dalam, jadi menghadap ke dalam seperti ini yang ada pernya. Dan untuk pemasangannya kita tekan menggunakan alat yang rata. Di atas silnya ini saya menggunakan bekas pen stang seher. Bila teman-teman nggak punya, bisa menggunakan bagian atas kunci shock 17. Ini lebarnya sama. Caranya dibalik seperti ini teman-teman, kunci shocknya seperti ini. Kita pasang, lalu kita pukul pakai palu dari atas seperti ini teman-teman. Teman-teman, ini sudah terpasang seal olinya. Selanjutnya kita pasang seal water pump. Seperti ini teman-teman, seal water pump. Jadi kita pasang, dan masangnya yang ini di bagian bawah, yang besinya ini posisinya seperti ini. Dan untuk pemasangannya kita menggunakan alat seperti ini teman-teman. Alatnya saya menggunakan ini bekas obeng min, dan di bagian atasnya saya gerinda kurang lebih 1/4 seperti ini penampakannya. Dan kita pukul pakai palu pelan-pelan di bagian pinggiran besinya ini, seal water pumpnya ini, dan posisi coakannya ini menghadap ke dalam ke sealnya seperti ini. Oke, langsung saja. Teman-teman, kita pukul secara rata, memutar. Oke teman-teman, ini sudah terpasang sealnya seperti itu teman-teman caranya. Dan apabila teman-teman memiliki pipa yang selebaran ini, itu akan lebih mudah dan lebih bagus. Jika nggak punya, bisa pakai alat seperti ini ya teman-teman. Dan selanjutnya kita pasang di bagian kipas radiatornya. Ini pemasangannya mudah seperti ini teman-teman, sealnya ini, dan yang pekaretnya ini menghadap ke dalam. Kita tekan pakai tangan saja bisa teman-teman, ini sealnya.
Oke, jika kurang rata kita ratakan pelan-pelan. Oke teman-teman, ini sudah terpasang sealnya. Selanjutnya kita pasang gigi, kita pasang kembali gigi water pumpnya. Oke teman-teman, untuk pemasangan kipas water pumpnya ini di bagian seal plastiknya ini jangan lupa kita kasih pelumas setempet sedikit ya teman-teman. Seperti ini kita kasih pelumas, dan sama di bagian as gigi water pumpnya bisa kasih pelumas, bisa pakai oli atau stempet. Dan selanjutnya kita pasang kembali. Oke, selanjutnya kita pasang kipas water pumpnya. Selanjutnya kita kencangkan kembali. Oke teman-teman, ini sudah selesai. Jadi seperti itu teman-teman cara pergantian seal water pump Honda CB150R, CBR, Sonic, Supra GTR. Sama saja cara pergantiannya. Jadi teman-teman jika memiliki alat bisa mengganti sendiri di rumah. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan di like dan di subscribe. Bila pertanyaan silahkan tanya, komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.